Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Bagaimana suara saya? Kedengaran? Ini mungkin bisa di Bismillahirrahmanirrahim. Duduk. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duduk. Mohon duduk. Mohon duduk. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, nama budaya. Saudara-saudara sekalian, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan, masih diberi nafas, dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini, di Gelora Bung Karno, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Tak lupa, sebagai Muslim kita panjatkan dan kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas pengorbanan saudara-saudara hadir di tempat ini bersama kami. Saya tahu saudara sudah datang dari belasan jam yang lalu. Bahkan di antara saudara-saudara ada yang berjalan kaki dari tempat yang jauh. Saudara-saudara sekalian, izinkanlah saya untuk menyapa tokoh-tokoh nasional yang hadir pada pagi hari yang baik ini di tempat yang baik ini. Saya menyapa Profesor Dr. Haji Amin Rais, Bapak Reformasi Ustadz Salim Segaf Al-Jufri,
Ketua Dewan Suro Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Muhammad Sohibul Iman, Presiden PKS. Bapak Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, yang juga adalah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Jenderal TNI Purnawirawan Joko Santoso, Ketua Badan Pemenangan Nasional Tim Prabowo Sandi, Bapak Syarif Hasan, Ketua Harian Partai Demokrat, hadir juga Ketua Umum P3 Bapak Hamfri Jamat, Bapak Kiai Haji Abdul Rashid Abdul Safei, Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf, Gus Wafi Maimun Zuber, Gus Najih Maimun Zuber, Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, Kiai Haji Ahmad Holil Ridwan, Ustadz Slamet Ma'arif, Habib Hanif Al-Atos, Kiai Sobri Lubis, Marsikal TNI Imam Sufaat, Laksamana TNI Tejo Edi Purjiatno. Hadir juga Putri Proklamator kita, Ibu Rahmawati Soekarno Putri. Hadir juga putri-putri Presiden kedua Republik Indonesia, Ibu Siti Hardianti Rukmana, Ibu Siti Hediati Haryadi, Ibu Siti Hutami. Kemudian hadir Bapak Priyo Budi Santoso, Sekjen Partai Berkarya, Pak Edi Suparno, Sekjen PAN, Mustafa Kamal, Sekjen PKS, Ahmad Muzani, Sekjen Gerindra, Wakil Ketua MPR, Dr. Fadlizon, Wakil Ketua DPR RI. Saudara-saudara, hadir juga Bapak Natalia Spigay, Ustadz Bakhtiar Nasir, dan banyak tokoh-tokoh lain yang tidak saya sebut satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Pak, saya lihat Bapak Rizal Ramli, Bapak Haji Lulung, Pak Haji Lulung, Kiai Haji Zaitun, Muhammad Jafar Hapsah, Hashim Joyo Hadi Kusumo. Kebetulan adik kandung saya. Oh, ya do, ini paling penting ini di sini. Ketua Istimah kedua, Bapak Kiai Haji Yusuf Marta.
Bapak Nakrowi dari Demokrat, Ustadz Sambo. Mungkin banyak lagi tokoh yang tidak saya sebut namanya. Haikal, Ustadz Haikal ada di sini. Fahri Hamzah. Fahri Hamzah. Fahri Hamzah. Saudara-saudara sekalian, saya sudah siapkan pidato yang tercatat, tapi nampaknya lebih baik saya bicara tanpa catatan. Betul. Saudara-saudara sekalian, tadi dilaporkan kepada saya oleh sekjen-sekjen Koalisi Indonesia Adil Makmur. Mereka orang-orang yang berpengalaman di bidang politik. Mereka mengatakan ini adalah rapat akbar politik terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Oh, takbir. Saya tadi keliling dan di sana saya kira puluhan ribu kalau tidak ratusan ribu massa yang di luar tidak bisa masuk karena tempatnya ya terbatas. Saudara-saudara sekalian, luar biasa kehadiran kalian di sini semuanya. Saya kira saudara-saudara datang ke sini dari sejak tadi malam. Banyak yang ikut sholat subuh tadi. Saudara-saudara, saya rasa saudara-saudara ke sini untuk menyatakan sikap saudara-saudara sekalian. Saya bersama saudara Sandiaga Uno sudah hampir 8 bulan keliling Indonesia. Kami melihat, kami merasakan, kami bisa menangkap getaran hati rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sekarang ingin perubahan. Rakyat Indonesia ingin perbaikan. Betul. Rakyat Indonesia sudah tidak mau dibohongi lagi. Rakyat Indonesia sudah muak dengan korupsi, saudara-saudara sekalian. Rakyat Indonesia sudah muak dengan ketidakadilan, saudara-saudara sekalian. Rakyat Indonesia sudah tidak mau terima lagi hak-haknya diinjak-injak, saudara-saudara sekalian. Betul. Saudara-saudara sekalian, rakyat Indonesia sudah mengerti. Rakyat Indonesia tidak bodoh. Saudara-saudara datang dari tempat yang jauh ke sini. Saudara-saudara ingin menyatakan bahwa saudara sudah cukup. Saudara tidak mau lagi dibohong-bohongi lagi. Rakyat Indonesia sekarang menuntut pemerintah yang punya akal sehat. Pemerintah yang bekerja untuk rakyat semuanya. Rakyat Indonesia yang saudara hari ini wakili, saya dan kami menganggap bahwa saudara-saudara adalah perwakilan dari rakyat Indonesia di tempat-tempat yang lain.
Saya panitia, berapa yang sudah dihitung hadir di sekitar Senayan? Berapa? Kurang lebih? Hah? 1 juta lebih. Saudara-saudara, saudara dikasih uang nggak ke sini? Bagaimana 1 juta orang mau dikasih uang? Bahkan tadi saya di mobil, saya yang dikasih uang oleh rakyat, saudara sekalian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya bersyukur, saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar. Terima kasih ya Tuhan. Kau berikan saya kesempatan untuk membela rakyat saya. Kau memberi saya kesempatan dengan tokoh-tokoh yang mulia ini. Kau berikan saya kesempatan untuk membela kebenaran dan keadilan. Terima kasih ya Tuhan. Kau berikan kepada saya kesempatan untuk melawan angkara murka, untuk melawan ketidakadilan, untuk melawan pemimpin-pemimpin yang menipu rakyatnya sendiri. Prabowo, Prabowo, Prabowo. Saudara-saudara sekalian, saya berdiri di sini karena saya berpandangan bahwa negara kita sedang sakit, saudara-saudara sekalian. Ibu Pertiwi sedang diperkosa, saudara sekalian. Kekayaan kita diambil terus. Hak-hak rakyat diinjek-injek. Kepala desa dipanggil, diancam-ancam. Kiai-kiai ulama dikejar-kejar. Emak-emak ditangkap. Orang tidak bersalah hanya berbicara. Undang-undang dasar menjamin kebebasan bicara. Tapi saudara Ahmad Dhani meringkuk di penjara sekarang. Hai hakim, hai hakim yang memberi ketidakadilan kepada rakyat, jangan kau kira kau tidak dicatat. Hai gubernur-gubernur, hai bupati-bupati, jangan kau kira kau bisa mengancam rakyatmu sendiri. Dulu bangsa Indonesia mengusir penjajah. Sekarang rakyat Indonesia akan mengusir penjajah dari bangsa sendiri. Yakinlah saudara-saudara, yakinlah yang benar pasti menang. Saudara-saudara sekalian, saya bersama Sandiaga Uno, kami tidak ada niat selain bekerja, mengabdi, berbakti untuk seluruh rakyat Indonesia. Ada yang bilang Prabowo Sandi, Koalisi Indonesia Adil Makmur akan merubah negara Pancasila.
Bohong. Kita akan mendirikan negara khilafah. Bohong. Ini saya katakan adalah fitnah. Fitnah yang kejam, tapi tidak laku. Rakyat Indonesia tidak akan terpengaruh, saudara-saudara. Betul. Betul. Ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita selalu mengajarkan Islam Indonesia adalah Islam rahmatan lil alamin. Islam kita Islam yang damai. Islam yang menghormati semua agama. Menghormati semua suku. Semua kelompok etnis. Saudara-saudara lihat tokoh-tokoh agama lain ada di sini, saudara sekalian. Tidak mungkin saudara Natalius Pigai akan mendukung saya. Tidak mungkin orang-orang Papua akan mendukung saya, mendukung kami, mendukung Prabowo Sandi, mendukung Indonesia adil dan makmur. Saudara-saudara sekalian, jadi masalah bangsa adalah bahwa rakyat kita sudah tidak sabar lagi. Rakyat Indonesia yang kau wakili hari ini ingin perubahan, ingin kekayaan bangsa Indonesia kembali ke tangan rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, Prabowo Subianto sudah berapa belas tahun keliling Indonesia dan mengatakan bahwa kekayaan Indonesia diambil keluar dari Republik Indonesia. Tapi elit Indonesia selalu tidak membantah, tidak menyanggah, tapi mengejek. Ditanya, mana buktinya? Tahu-tahu 3 hari yang lalu KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dia mengatakan yang bocor itu 2.000 triliun rupiah. Selama ini Prabowo mengatakan 1.000 triliun hilang. KPK mengatakan 2.000 triliun hilang. Bayangkan kalau 5 tahun lagi yang hilang 10.000 triliun. Bayangkan apa yang bisa kita bangun. Negara apa yang bisa kita bangun dengan 10.000 triliun. Berapa ratus pabrik yang bisa kita bangun. Saudara-saudara sekalian, saya sudah mengumpulkan tim pakar. Sebagian dari tim pakar ada di GBK hari ini. Ahli-ahli ekonomi, ahli industri, ahli teknologi ada di sini. Mereka sudah bekerja. Insya Allah kami menerima mandat dari rakyat. Begitu kami menerima mandat dari rakyat, sesungguhnya kami sudah bekerja untuk rakyat. Saya bertanya kepada tim pakar saya. Saya mengatakan, Anda diam dulu. Anda diam dulu, ini ratusan ribu sedang mendengar ya. Ya. Anda diam dulu. Kita saling menghormati. Ya. Adinda. Ya, Anda sabar. Maklum, semangat. Jadi, tapi masalahnya semangatnya harus teratur.
Betul. Bagaimana? Saya lanjut. Kalian sudah mulai kepanasan? Kalian sudah lelah dari tadi malam di sini? Masih mau terus? Kopi. Ini media dari mana? Antum dari mana? Media apa? Hah? Aku lagi menyapa kamera-kamera televisi. Duduknya di sana aja, Pak. Di sana. Nggak apa-apa, duduk di sana aja, Pak. Di sana. Sebentar saya minta izin minum dulu ya. Laki-laki minum kopi. Ini maaf, ini pidato kebangsaan. Nggak boleh banyak guyon. Betul? Hah? Boleh, dikit-dikit guyon boleh. Kalau terlalu serius, kalian ngantuk. Betul. Kalian mau dengar pemimpin politik Indonesia memberi sambutan. Saudara-saudara sekalian, ekonomi Indonesia baik. Pertumbuhan 5%. 5% dasmu. Saudara-saudara sekalian, harga-harga terkendali. Kemiskinan menurun. Menurun dari kakek ke cucu. Kita membangun banyak infrastruktur. Nanti rakyat akan kita bagi kartu-kartu. Bung, kita butuh pekerjaan, bukan kartu. Betul. 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 Bagaimana? Mau lanjut atau tidak? Benar. Ini banyak ustadz. Mereka mau kasih tausiah kepada kalian. Udah cukup? Cukup. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar saya beri tugas. Saya katakan, rakyat sedang susah. Bagaimana? Bisa nggak kalian para pakar, kau hitung bantu saya. Bagaimana caranya? Begitu insya Allah kita dapat mandat dari rakyat, kita bisa turunkan harga-harga semua. Saya punya pakar antara lain Pak Rizal Ramli. Dia ahli matematika dan fisika. Orang pinter, hanya orang pinter bisa jadi ahli fisika. Otaknya harusnya dia jadi presiden. Hanya potongan baju menang saya. Betul. Tapi beliau hitung dengan tim pakar yang bekerja. Saya tanya, bisa nggak turunkan harga listrik? Mereka hitung. Saya tanya, berapa lama? 3 tahun? Enggak, Pak. 2 tahun?
Enggak Pak. 1 tahun, saya kira minimal 1,5 tahun. Hitungan saya. Dia hitung-hitung, dia mengatakan, tidak Pak, 100 hari pertama. Takbir. Saya bilang ke dia, Bung Rizal, jangan ngarang kamu. Saya mau bicara di Senayan. Saya mau bicara di depan ratusan ribu rakyat Indonesia. Jangan sampai saya bohong. Jutaan. Beliau hitung, tidak Pak. Tidak Pak, ini hitungan Pak. Bisa kita turunkan Pak. Jadi, kenapa selama ini tinggi? Beliau jawab, biasa Pak. Banyak yang minta setoran. Kamera TV jangan ambil gue terus. Ambil itu tuh. Mereka jauh-jauh. Jangan-jangan ini ya, kamera ini ngambilin gue. Dia nunggu gue salah ngomong. Ya. Betul. Dia nunggu Prabowo ini salah ngomong. Nanti dia pelentir. Gue nggak salah ngomong aja ya, dia pelentir. Aku bicara di Padang, ya, di Padang, Sumatera Barat, ratusan ribu. Aku nggak bisa keluar dari lapangan. Dibilang Prabowo ditinggal pendukung-pendukungnya. Oh. Lo tahu nggak? TV mana itu? Metro tipu. Bukan aku yang bicara loh. Rakyat. Tapi memang mereka tidak punya hati nurani. Mereka tidak punya akhlak. Mereka suara kebohongan. Nggak usah didengerin, nggak usah ditonton. Emang gue pikirin. Bagaimana? Lanjut. Apalagi harus gue ngomong? Saudara-saudara, kekayaan Indonesia diambil ke luar negeri. Terlalu banyak korupsi di Republik ini. Ya? Ditanya, ada wartawan asing tanya kepada saya, bagaimana? Mr. Prabowo Subianto. Saya bilang, corruption in Indonesia is already a disease, penyakit. And this disease is stadium 4. Stadium 4. Aku bilang stadium 4. Udah parah. Parah. Saya tanya rakyat Indonesia, tolong kau jawab. Korupsi sudah terlalu parah atau belum? Parah. Korupsi ini menghilangkan sumber daya ekonomi yang harusnya untuk rakyat. Rakyat kita banyak yang air bersih aja nggak bisa punya. Betul. Air bersih. Republik apa yang nggak bisa beri air bersih untuk rakyatnya? Ada rakyat kita yang kelaparan tidak bisa makan. Republik apa? 73 tahun merdeka, rakyatnya ada yang gantung diri,
tidak bisa kasih makan untuk anak-anaknya. Saudara-saudara, saya katakan ke wartawan asing itu, dia tanya, kenapa Pak Prabowo mau maju di politik? Dia tanya, Anda kan sudah mapan, Anda bagian dari elit, apain kau masih berjuang di politik? Saya jawab dalam bahasa Inggris. Saya bilang, I am disgusted. Saya muak dengan keadaan ini. Ini bukan republik yang saya bela. Ini bukan republik yang saya pertaruhkan nyawa saya. Ini bukan republiknya Bung Karno. Bukan republiknya Bung Hatta. Bukan republiknya pendiri-pendiri bangsa kita. Ini adalah republik yang sudah dirampok dari rakyat Indonesia. Betul. Banyak pejabat-pejabat mengira begitu dia berkuasa, dia sudah jadi raja-raja. Dia tidak mengerti, dia duduk di jabatan itu karena rakyat Indonesia. Saya jadi letnan jenderal karena rakyat Indonesia. Rakyat yang memberi pangkat kepada saya. Rakyat yang mengirim saya sekolah. Rakyat yang kirim saya ke Amerika, ke Jerman, ke Australia. Rakyat yang kirim. Bukan Prabowo yang hebat, rakyat yang ngirim saya. Jadi, saya tidak bosan-bosan menyampaikan di depan rakyat Indonesia. Saya bicara kepada adik-adik saya yang masih aktif di tentara, di polisi, di intelligence. Saya bicara kepada adik-adikku, kau harus setia kepada rakyat Indonesia. Sumpahmu untuk membela seluruh rakyat Indonesia. Bukan satu golongan saja. Hai adik-adikku, kau yang punya bintang-bintang di pundakmu, yang punya bintang-bintang di dadamu, ingat, bintang-bintang itu diberikan oleh rakyat Indonesia. Dan percayalah sama aku sebagai kakakmu, kekuasaan tidak akan lama. Tidak akan lama. Berapa tahun? Bisakah kau berkuasa 1.500 tahun? Bisa? 1.300 tahun? Bisa? Ya. 800 tahun? Bisa? Ya. Enggak. Jadi, janganlah menyakiti rakyat yang membesarkan kau. Jangan kau kira rakyat takut dengan senjata. Tidak ada kekuatan senjata di dunia yang bisa melawan kekuatan rakyat, saudara sekalian. Kau, saya tanya, hai rakyat yang ada di Senayan, saya tanya kepadamu, kau mau jadi kacung dan budak terus? Tidak. Kau mau diinjak-injak? Tidak. Kau takut diancam-ancam? Tidak. Kalau malam-malam ada yang datang bawa senjata di rumahmu, kau takut? Tidak. Ya, jangan dilawan. Kalau dia datang, tunduk-tunduk aja. Siapa? Benar Pak. Siapa?
Begitu dia pergi, betul. Rakyat kita tidak bodoh, saudara sekalian. Kepala-kepala desa kita tidak bodoh dan tidak bisa ditakut-takuti, saudara sekalian. Saudara ingin perubahan? Saudara ingin pemerintah yang bersih? Mau. Saudara-saudara, begitu kita punya pemerintah yang bersih, pemerintah yang tidak mau mencuri dari rakyatnya, yang tidak mau bohongi rakyat, bikin infrastruktur, tapi harganya dilipat gandakan. Perusahaan negara Garuda, kebanggaan kita, saudara-saudara, minta ampun. Sesungguhnya perusahaan-perusahaan negara kita, ya, mau dibilang apa ya? Nanti ada yang bilang, mana buktinya? Saudara-saudara, insya Allah Prabowo Sandi, Koalisi Indonesia Adil dan Makmur, menerima mandat dari rakyat, kita akan tindak lanjut bukti-bukti itu semua. Takbir. Kita akan panggil koruptor-koruptor itu. Kita akan minta mereka tobat dan sadar. Kembalikanlah uang-uang yang kau curi. Ya boleh kita sisihkan dikit lah. Boleh nggak? Ya untuk dia pensiun. Jangan. Ya? Jangan. Berapa? Kita tinggalin berapa? Hah? Jangan dikasih. Hah? Masuk ke bicara. 5%? Hah? 5%? Jangan dikasih. 3%? Hah? Diazab. Nggak boleh? Nggak boleh. Kalau mereka tobat, kita terima kembali sebagai saudara kita. Betul. Kalau mereka tidak mau kembalikan, ya, saudara-saudara, 17 April tinggal 10 hari. 10 hari lagi, 10 hari lagi. 10 hari lagi. Dan saya berdiri di depan kalian. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Harus mengakui kami tidak cukup uang untuk bagi-bagi kalian. Untuk apa saya bohong? Ya. Ini lihat mereka itu, tanya mereka. Tapi saya bersaksi di hadapan para ulama besar, di hadapan saudara-saudara sekalian, di depan televisi, saya bersaksi, saya berjanji, saya bersumpah kepada, insya Allah kita menerima mandat, kita akan membangun pemerintah yang sebersih-bersihnya. Saya bersumpah di hadapan kalian, saya tidak akan memperkaya diri saya atau keluarga saya atau konco-konco saya. Dan saya mengajak kawan-kawan semua untuk demikian. Kita berbakti, kita mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat. Dan usia saya sudah 68 tahun. Sudah terlalu banyak diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada saya. Saya bertekad sisa hidup saya untuk rakyat Indonesia.
kebahagiaan saya kalau saya bisa melihat kekayaan Indonesia kembali ke rakyat Indonesia. Saya bahagia, saudara-saudara. Karena itu saya mohon 10 hari ini kita kerja keras. Ya, terima kasih. 10 hari ini kita kerja keras ke RT-RT, periksa nama-nama hantu. Terlalu banyak nama hantu yang ada. Orang tak jelas. Ada berapa juta orang lahir di hari yang sama. Dari segi matematik tidak mungkin. Tapi okelah. Tolong rakyat yang periksa. Jangan malas. Periksa ya. Tolong nanti anggap aja 17 April adalah hari lebaran ketiga. Idul Fitri, Idul Adha, 17 April. Hari kebangkitan rakyat Indonesia. Mari kita jawab kepada elit-elit yang kuasai ini. Saya kira saudara banyak yang diganggu mau ke sini, betul? Hah? Saya dapat laporan masih ratusan bus yang nggak sampai ke sini. Tapi kita tidak khawatir, kita tidak gentar. Nanti di TPS, tolonglah beri jawaban kepada mereka-mereka itu. Saya ingatkan, Prabowo dan Sandi hanya manusia biasa. Saya kadang-kadang miris ya. Saya kadang-kadang takut sendiri. Tadi saya keliling, harapan rakyat kepada saya terlalu besar. Saya hanya manusia biasa. Tapi saya berjanji, saya akan kumpulkan putra-putri terbaik Indonesia. Dan saya akan terus minta dukungan kalian semua. Tolong beri kepada saya tenaga, beri kepada saya keberanian. Bersama-sama kita akan memperbaiki bangsa dan negara kita. Hari ini rakyat mulai bicara. Mbak Neno, terima kasih. Mbak Neno ini suka dikejar-kejar. Emak-emak dikejar-kejar. Beraninya sama emak-emak. Saudara-saudara, kalian mau dicurangi terus? Kalau dicurangi bagaimana? Kamu percaya survei-survei? Hah? Halo? Ada wartawan asing di situ. Hello, foreign correspondents. Do you listen to what the Indonesian people say? They don't want to be cheated again. Lo ngerti nggak apa yang gue ngomong? Hah? Lo bisa bahasa Inggris nggak? Tadi gue bilang, hey wartawan asing, hello, how are you? Saya bilang, rakyat Indonesia nggak mau dicurangi lagi. Betul? Kamu takut atau tidak? Di sini berani. Hah? Saudara-saudara, kita tidak boleh diprovokasi. Jangan kasih alasan, jangan melanggar hukum. Jangan
pakai kekerasan. Tidak perlu. Kalau macam-macam, Pak Amin Rais mengatakan people's power, kekuatan rakyat. Tinggal 20 juta rakyat Indonesia duduk aja, nggak usah bikin apa-apa, duduk. Tapi duduknya sebulan. Lo berani nggak? Gue rasa nggak sampai berapa hari tuh. Kalau ada ketidakadilan yang luar biasa. Tapi saya percaya bahwa banyak pejabat-pejabat kita sudah insaf. Banyak yang sudah beritahu kepada saya, tidak akan melawan kehendak rakyat. Paling ada 1, 2, 3 orang aja. Perlu saya kasih namanya? Perlu? Gak usah ya. Tapi kadang-kadang gue kesel juga nih. Bolak-balik difitnah, bolak-balik dituduh. Mana buktinya? Yang dimaksud Pak Prabowo siapa? Elit. Elit itu siapa? Yang suka nyogok-nyogok, yang suka bagi-bagi amplop, yang suka jual beli jabatan. Mana buktinya? Tunjuk. Nanti gue tunjuk, nggak enak. Perlu gue tunjuk? Nanti gue tunjuk lengkap dengan alamat rumah. Capek nggak? Capek nggak dia? Sudahlah, kita damai-damai aja. Ya, 10 hari lagi bagaimana? Jaga TPS. Berani jaga TPS. Kalau nanti Iwan Bopeng datang bagaimana? Hati-hati loh. Iwan Bopeng itu serem loh orangnya. Bagaimana? Cukup? Cukup? Ini perlu cangkir lagi nih kira-kira ini. Enggak. Saya kira gantian. Jangan gue terus yang ngomong. Betul. Bagaimana kalau ada hiburan? Ini tadi pagi terkumpul secara otomatis, bukan dipungut, Pak. Ini keikhlasan yang hadir di sini, memberikan tanda mata buat Bapak. Dari hamba Allah yang hadir semua di sini. Iya. Bukan saya beri uang, rakyat beri uang kepada saya. Amanah dari rakyat, insya Allah Indonesia menang. Memberikan Pak masyarakat titip ke dalam. Prabowo! Prabowo! Angkat bareng-bareng Pak. Prabowo! Terima kasih. Terima kasih saudara. Kita bersama-sama. Kita berjuang bersama-sama. Kita lakukan perubahan bersama-sama. Kalau kami susah. Saudara-saudara,
Saudara-saudara, ada pesan dari Habib Rizik di Mekah. Beliau mau menyapa kita. Bagaimana? Masih sanggup? Kita dengarkan sebentar. Ya. Insya Allah kita menang. Saya akan jemput Habib Rizik di Mekah. Dan kita sama-sama jemput nanti di lapangan terbang. Bagaimana? Kalian takut? Benar?